Halo semuanya, kenalin nama gue Alex. Dimana di video kali ini gue bakal ngejelasin ke kalian tentang konsep dasar dari OOP atau Object Oriented Programming. Nah, buat kalian yang baru belajar atau mulai coding, mungkin udah familiar yang sama namanya Procedural Programming atau pemrograman prosedural, yaitu penulisan kode berdasarkan urutan perintah. Kalau di OOP sendiri kita tuh lebih fokus ke objek. Tapi buat apa sih OOP itu? Nah, jadi di OOP ini kita dibuat supaya kode itu lebih rapih, mudah dikelola dan bisa dipakai ulang. Jadi lebih gampang buat dikembangin. Jadi kalau program kita tuh skalanya besar, kita nggak perlu pusing ngedit ribuan baris kode di banyak tempat. Dengan pakai OOP ini kita bisa bikin kode yang modular. Artinya itu bisa kita pindahin fungsi-fungsi ke dalam kelas yang berbeda sesuai tugasnya. Jadi lebih gampang buat dicari, diperbaiki ataupun ditambah fiturnya. Nah, jadi apa sih OOP itu? OOP atau Object Oriented Programming adalah cara kita nulis kode yang berpusat pada objek-objek. Jadi objek ini punya data. Nah, biasanya data ini tuh disebut atribut dan juga punya perilaku yang biasanya disebut dengan metode. Nah, misalnya kita bayangin kalau kita punya kucing ya. Kucing itu punya atribut kayak warna sama umur. Terus buat metodenya itu bisa melakukan aksi seperti ngeong ataupun melompat. Jadi dalam OOP ini kita bisa bikin kelas kucing yang nantinya bisa digunain untuk membuat objek seperti kucing A atau kucing B, yang dimana masing-masing itu punya warna dan umur yang berbeda. Nah, di sini gue udah buat tabelnya, tabel perbandingan antara pemrograman prosedural dan pemrograman OOP. Ini gue bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada kode berjalan secara urutan atau step by step versus berbasis objek dan interaksi antar objek. Jadi di pemrograman prosedural itu kode dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Kalau kita punya banyak data dan kita tuh harus nyimpan di variabel atau array, lalu kita tuh baru bisa memprosesnya satu persatu. Sedangkan di OOP itu kita punya banyak objek yang saling dapat dapat saling berinteraksi ya. Misalnya nih, kalau kita punya buat aplikasi e-commerce, terus kita tuh bisa buat objek user, produk dan transaksi yang saling berhubungan. Nah, jadi kan kode kita tuh lebih terstruktur ya. Terus tuh ada susah di maintain kalau programnya besar versus lebih modular dan reusable. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya program yang besar ya skalanya dengan ribuan baris kode, nah kalau dalam gaya prosedural itu bakal sulit untuk nyari bug atau memperbaikinya karena kode itu kan bercampur semua ya. Sedangkan kalau di OOP itu dia bakalan lebih gampang karena programnya itu dibagi ke dalam kelas-kelas kecil yang bisa digunakan ulang. Jadi misalnya kalau ada error, kita tuh cukup fokus di satu kelas saja tanpa mengubah seluruh kode. Terus tuh ada fokus pada fungsi atau prosedur versus fokus pada objek dan data. Dimana di pemrograman prosedural ini kita biasanya tuh mengandalkan fungsi ya. Misalnya kalau kita mau ngitung sebuah loss lingkaran deh, kita tuh bakalan bikin fungsi hitung luas dan kasih input jari-jarinya kan. Sedangkan kalau di OOP itu kita bisa bikin kelas lingkaran yang punya atribut jari-jari dan metode hitung luas. Jadi kita bisa bikin beberapa objek lingkaran tanpa perlu bikin ulang fungsi untuk setiap lingkarannya. Terus yang terakhir itu ada data dan fungsi dipisah versus data dan fungsi digabung dalam satu objek. Jadi misalnya nih kita punya program besar dengan ribuan baris kode. Di pemrograman prosedural itu datanya itu bakal disimpan di variabel global atau struct. Sementara fungsi-fungsi ditulis secara terpisah. Tapi kalau di OOP, data dan fungsi itu berada dalam satu kelas
Dimana hal ini bakal mempermudah pengelolaan data karena fungsi yang berhubungan dengan suatu objek langsung berada di dalam objek itu sendiri. Terus apa sih manfaat dari OOP sendiri? Yang pertama itu ada reusability. Nah, maksudnya apa? Jadi kita bisa gunain ulang kode tanpa harus nulis ulang. Nah, bayangin kalau kalian itu punya project dan harus nulis ulang kode yang bisa lebih dari 1000 line. Pasti bakal capek kan? Dengan pakai OOP ini kita cukup bikin kelas itu sekali, terus bisa dipakai berkali-kali. Misalnya nih, kita punya kelas mahasiswa, terus kita bikin banyak objek mahasiswa tanpa perlu nulis ulang kode setiap kali butuh data mahasiswa baru. Yang kedua itu ada modularity. Jadi program itu bakalan jadi lebih rapih dan lebih mudah buat didebug atau di maintain karena udah dibagi jadi beberapa kelas yang berbeda. Misalnya nih, kita punya aplikasi perpustakaan. Daripada semua kode ditumpuk di suatu tempat, kan lebih baik kalau kita pisahin jadi beberapa kelas. Misalnya ada kelas buku, kelas anggota, kelas peminjaman. Jadi kalau ada bug di dalam sistem peminjaman, kita cukup cek kelas peminjaman tanpa harus nyari di ribuan baris kode lain. Terus ada maintainability. Jadi dengan OOP sendiri kita itu bakal lebih gampang buat ngerawat atau memperbarui kode program kita. Misalnya nih, kalau kita mau ubah cara penyimpanan data mahasiswa dari array ke database, nah kita tuh cukup ngubah di suatu tempat, yaitu di kelas mahasiswa. Jadi bayangin kalau kita pakai cara non OOP, nah mungkin kita tuh bakal harus nyari dan ngubah di banyak bagian kode lain yang juga nyimpen data mahasiswa gitu kan. Terus yang terakhir itu ada scalability, dimana kalau suatu saat aplikasi kita itu lagi berkembang, OOP itu bakalan bikin kita lebih gampang nambah fitur baru tanpa harus ngubah banyak kode lama. Misalnya kita cuman pengen punya kelas buku buat aplikasi perpustakaan, tapi kita tuh mau nambahin fitur peminjaman. Nah, kita tuh tinggal nambahin kelas peminjaman tanpa harus ubah isi dari kelas buku. Jadi istilahnya lebih memudahkan pengembangan aplikasi gitu. Nah, terus apa sih 4 pilar OOP sendiri? Di sini ada 4 ya pilar dari OOP itu. Yang pertama itu encapsulation atau melindungi data dengan private variable dan getter ataupun setter. Yang kedua itu ada abstraction, yaitu menyembunyikan detail implementasi agar lebih simpel. Yang ketiga itu ada inheritance atau pewarisan sifat dari satu kelas ke kelas yang lain. Kemudian ada polymorphism atau satu metode itu bisa punya banyak bentuk, atau nama lainnya itu overloading dan overriding. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video perkenalan tentang OOP. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa buat like dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Semangat ngodingnya.